sekedar kekayaan secara materi. Kekayaan spiritual, kekayaan intuisi, kekayaan mental, kekayaan energi. Tetapi kalau yang 4 itu kaya, udah pasti fisiknya kaya. Jujur saja saya mencari uang untuk membayari hutang, tapi hutangnya nggak selesai. Contoh ini contoh sederhana ya. Dia mencari uang untuk bayar utang. Dan utangnya nggak selesai. Kenapa? Perhatikan saya. Bisa nggak kita bekerja jualan berasnya begini? Saya yakin saya sedang dipakai oleh Allah untuk melayani orang-orang yang perlu beras yang bermutu dan harganya pantas. Ya, sebenarnya koruptor itu orang-orang yang kekurangan. Yang ciri tidak dapat Allah juga ayah ya? Iya, ya. Jadi cirinya gitu. Dan orang-orang yang bergerak ke kanan selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya sekarang saya kasih tahu. Bagaimana kita bisa dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Kalau kita menyangka satu-satunya sumber hidup saya adalah gaji saya. Pagi kita mau belajar pelatihan tingkat dunia. Ingin bertemu dengan orang-orang yang hebat tingkat dunia. Saya dulu Bapak Ibu, kalau punya uang, saya tabung, ingin bertemu si A, si B, si C, katanya di negeri ini ada guru spiritual yang hebat. Saya datang. Saya menghabiskan uang miliaran untuk itu. Dan saya tidak mungkin menjadi saya hari ini kalau saya tidak punya waragatnya. Karena sudut pandang saya terhadap uang positif, maka uang jadi sahabat saya. Setiap saya mau pergi kemana, ada aja uang. Tapi mereka yang iri pada orang kaya, ya, usil pada orang yang berada, tidak bahagia lihat orang lain hartanya berlimpah, bahkan di sini benci, apalagi ingin menjatuhkannya. Saksikan orang seperti itu tidak akan pernah dirindukan oleh materi. Jadi dunia ini, ya, materi ini, ya, mau jadi positif, mau jadi negatif, itu terserah kita. Betul nggak? Yuk sekarang dengarkan kata-kata saya. Segalanya perlu uang. Betul nggak? Uang bukan segalanya. Tapi kan segalanya perlu uang. Betul nggak? Betul, uang bukan segalanya. Tapi kan segalanya perlu uang. Tapi ingat, uang itu hanya sebagai alat tukar. Dia hanya sebagai alat. Dan uang itu tidak pernah hilang. Coba Bapak Ibu punya uang 100 juta. Ya toh? Kemudian beli tanah. Hilang gak uangnya? Enggak. Cuma pindah tangan ke tangan orang lain. Pindah dompet aja. Nah nanti dari dompet itu pindah lagi gak? Pindah lagi. Hilang gak uangnya? Enggak. Pindah lagi ke dompet yang lain lagi. Kalau uang itu bisa pindah-pindah dompet, kenapa kita tidak imajinasikan aja? Nanti suatu saat balik lagi ke dompet kita. Makanya saya kalau uang menurut saya suruh pergi untuk berbakti, ya. Mohon maaf ya, setiap pagi saya suka keliling di sana, keliling kampung, bawa uang. Ya udah, saya bilang sama uang, kamu berbakti dulu ya, jadi pembahagia. Ya udah, saya keluarkan, ya, jadi pembahagia dulu. Saya bilang sama uang, ya. Nah, kalau udah selesai membahagiakan, kamu balik lagi sama saya. Alhamdulillah, ajak ya teman-temannya. Gitu. Nah, karena uang itu energi. Kalau dia energi, kita energi. Maka energi itu hanya akan selaras kalau sama frekuensinya. Ya, karena dia energi, kita energi. Maka harus resonansi. Paham sampai sini? Nah, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Kang Firman tadi, perhatikan kata-kata saya. Bagaimana caranya? Supaya apapun, uang itu hanya salah satu saja. Kan tidak ada orang makan uang kan? Iya. Saya tadi makan siang, makannya ikan, daun singkong, sambal, tempe, tahu. Ya, kan nggak makan uang, betul nggak? Makanya uang itu tidak pernah hilang. Uang tuh ada, cuman sedang jalan-jalan. Ada nggak orang ngebangun pakai uang?
Nggak ada. Ini saya ngebangun ini, aula ini kan pakai semen, ya kan? Pakai bata, pakai besi, mana pakai uang? Nggak ada uang diaduk. Kan yang diaduk itu pasir, semen, betul nggak? Nah, kenapa kita khawatir dengan uang? Coba lihat orang-orang yang pelit ya, yang kalau mengeluarkan uang selalu khawatir. Dia tidak dirindukan uang. Saya ingin pesan juga, karena banyak orang yang mengajarkan, kalau kamu berbagi, ya kamu nanti akan banyak uang. Hati-hati. Kalau berbaginya itu transaksional, apalagi ingin mendapatkan balasan, saksikan saya. Semua orang yang berbagi karena ingin dibalas, berarti saat dia berbagi, dia berasal dari perasaan kekurangan. Nah, kekurangan akan menarik kekurangan. Makanya ada orang yang merasa sudah berbagi, kok saya berbagi malah bangkrut. Nah, karena kamu berbagi menginginkan balasan. Alam semesta ini tidak suka transaksional. Makanya kita diajarkan kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan lakukan dengan niat saya melakukannya karena saya sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Lepaskan keinginan mendapatkan apapun, apalagi uang. Coba, banyakkah yang masih salah di sini? Banyak apa banyak sekali? Banyak sekali ya. Banyak. Ini masalah sederhana. Tetapi kalau kita angkat, ini pasti banyak yang terkejut nih. Ya toh? Oh, pantas. Saya sudah berbagi sampai habis dibagikan. Tapi nggak balik lagi. Nah, saya kasih tahu. Lihat saya semuanya. Lihat saya semuanya. Memberi, berbagi, hukum alam bukan? Hukum alam. Ulangi lagi. Memberi, berbagi, hukum alam. Lihat sekarang. Matahari memberi apa menerima? Memberi. Pisang memberi apa menerima? Memberi. Kangkung dari kecil sampai besar. Setelah besar dia sumbangkan dirinya. Memberi apa menerima? Memberi. Ayam memberi. Pepaya memberi. Jeruk memberi. Alam semesta ini hukumnya cuma satu, memberi. Lah kenapa kita mikirkan menerima? Menerima itu sifat alami, bukan diinginkan. Tapi kalau diinginkan jadi tidak alami. Makanya banyak yang memberi kemudian berharap bangkrut. Nih kan ada tuh yang ngajarin, ada bukunya. Ya, keajaiban sodako, bangkrut. Karena diajarkan transaksional. Ya, itu salah memahami ayat yang mengatakan kalau kamu mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan 700 kali. Dia salah memahami ayat itu. Karena dia transaksional. Oh, kalau saya mengeluarkan 1000 dikali langsung dengan 700. Saya dapat 700.000, bangkrut. Kenapa? Melanggar hukum alam. Kan alam itu hanya mengajarkan memberi tanpa syarat. Bahkan memberi tidak ada buat siapa-siapa kecuali buat diri sendiri. Ayah, stop. Kecepatan ayah, kecepatan ya. Jadi gini ayah, ada yang tabrakan tadi dengan program-program di masyarakat secara luas. Begini loh. Hampir semua orang juga tahu, entah sadar ataupun tidak, bahwa dunia itu menghambat untuk menuju kampung akhirat ayah. Ya. Setuju ya? Ngagokan gitu kalau misalnya mikiran uang gitu kan. Nah, padahal itu kan pola pikir ya bahwa uang dianggap sebagai penghambat. Ya, pola pikir, sudut pandang. Betul. Nah, kemudian ada program-program juga yang ditanamkan, bahkan mungkin dari saya sejak kecil juga mungkin bicara bahwa tong du dunia wae gitu kan, tidak akan dibawa pulang, kita makan pulang ke kampung akhirat gitu loh. Yang pada akhirnya seolah-olah ketika seseorang mau memasuki dunia dalam tanda kutip seolah-olah itu haram, seolah-olah itu juga jadi tidak disukai Tuhan. Karena dianggap membelakangi Tuhan. Wajah menghadap ke dunia,
gitu kan, lalu punggungnya dihadapkan ke Tuhan. Iya. Disangkanya Tuhan itu hanya ada di akhirat, Iya. tidak ada di dunia. Tadi gimana ayah itu? Iya. Ada program yang itu ayah, yang Iya. nabrak. Padahal Nabi Muhammad sudah bilang, ya, kita ini bisa dapat dua-duanya atau nggak dapat dua-duanya. Ulangi ya, dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Jadi tidak ada ajaran Nabi Muhammad pun menyatakan dapat salah satu. Kan kita selama ini seolah-olah dapat salah satu. Betul nggak? Betul. Korbankan dunia supaya dapat akhirat. Kan gitu. Betul nggak? Bahkan untuk dapat akhirat harus dikorbankan dunianya. Betul kan? Atau korbankan akhirat untuk dapat dunia. Ini salah kaprah. Nabi Muhammad aja mengajarkan dapat dua-duanya atau nggak dapat dua-duanya. Tidak ada dapat salah satu. Yang ada itu dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Gimana caranya? Saya kasih tahu. Ya. Jadi saya sering membuat gambar ini, sering sekali membuat gambar ini. Saya yakin kalau diulang masuk jadi repetisi. Allah itu sangat senang menyimbolkan dirinya dengan sumber cahaya. Sekali lagi, ini bukan Allah. Allah senang menyimbolkan dirinya sebagai sumber cahaya. Makanya ada salah satu dalam Al-Quran juga Allah mengatakan Allahun nurun. Allah tuh senang ya memanggil dirinya sumber cahaya. Sebut saja ini matahari sebagai sumber cahaya, simbol dari Allah. Ulangi ya, simbol dari Allah. Oke? Di mana kita? Di sini. Situ. Kalau kita di situ, di mana bayangan? Di sini atau di sini? Nah, yang menjawab bayangan di sini berarti harus belajar lagi IPA. Berarti IPA SD-nya itu nggak lulus. Kan bayangan itu sebetulnya sinar yang terhalang oleh benda. Pasti di sini kan? Oke, situ bayangan. Nah, ini Allah, inilah kita. Ini manusia. Manusia. Yang ini di Quran disebut dunia. Sebenarnya saya sudah jelaskan, dunia itu sebetulnya saat ini sebetulnya. Dunia itu bukan tempat sebetulnya. Adunya itu artinya saat ini. Makanya akhirat itu masa depan sebetulnya. Tetapi karena pokeb ini sudah akrab di kepala kita, kalau saya bilang dunia di kajian ini yang saya maksud adalah nih realitas gitu aja. Atau saya ganti aja deh dengan realitas. Ya, saya ganti aja dengan realitas. Realitas. Ya sesuatu yang gampang diraba, kelihatan, mewujud, sebutnya realitas. Oke? Tuh. Supaya nggak ketukar-tukar. Nah sekarang lihat saya semuanya Bapak Ibu. Ini apa tadi? Allah. Ini manusia. Ini realitas. Nah di Quran dikatakan ya. Innama dunya laibun walahun. Lahun sudah jadi bahasa Indonesia. Lahawak. Lahawak itu dari lahawun. Itu artinya sendagurau. Artinya bayangan. Ya. Oke, perhatikan saya sekarang. Bapak Ibu mau bergerak ke mana? Mau bergerak ke sini atau mau bergerak ke sana? Ke realitas atau ke Allah maksudnya ya? Ya, mau bergerak ke Allah, mau bergerak ke realitas. Oke, dua-duanya ada risiko. Kalau bergerak ke Allah, mendekati cahaya, berarti dia akan dapat Allah, jelas. Sekarang saya mau nanya, apakah realitas ikut? Ikut. Dapat satu, dapat dua. Satu dapat Allah, dua dapat realitas. Oke? Nah, sekarang kalau bergerak ke kanan, dapat apa? Awas, ini kan bayangan. Memang kalian pernah bisa nangkap bayangan? Gak bisa. Gak dapat dua-duanya. Jadi kalau bergerak ke sini, tidak dapat realitas, tidak dapat Allah. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, manusia itu cuma dua. Ada yang dapat dua-duanya, ada yang tidak dapat dua-duanya. Tidak ada yang dapat salah satu. Kita tertipu aja, seolah-olah ada orang kaya gitu ya. Ya. Ada orang kaya
Ya, dia dapat dunia gitu. Betul nggak? Padahal sebenarnya di sini mengalami kehampaan, ketidakbermaknaan. Bahkan yang disebut dengan kekayaan pada suatu saat pun bahkan tidak bisa dinikmati lagi. Bahkan dia habis waktunya untuk mengurusi kekayaan. Bahkan untuk tidur aja nggak punya waktu. Jadi bukan kaya yang dimaksud bukan seperti itu, bukan ya? Bukan itu, bukan sekedar kekayaan secara materi. Oke. Kekayaan spiritual, kekayaan intuisi, kekayaan mental, kekayaan energi. Tetapi kalau yang 4 itu kaya, udah pasti fisiknya kaya. Nanti saya jelaskan ya bedanya orang yang kekurangan dengan orang yang berlimpahan. Jelas sekali sebetulnya, di dalamnya yang berbeda. Nih saya kasih tahu, kalau kerja keras itu berhubungan dengan kekayaan secara fisik, harusnya semua orang yang bekerja keras sekarang kaya. Kenyataan banyak yang kerja keras dari pagi sampai sore nggak kaya-kaya. Betul nggak? Utangnya tambah banyak. Itu kan fenomenanya bukan fenomena fisik. Fenomena spiritual, intuisi, mental, dan energi. Ini yang tidak dipahami. Ulangi lagi, mau dapat dua-duanya tidak dapat dua-duanya. Oke, gimana caranya dapat dua-duanya? Lihat saya. 1, ya, kita harus punya kesadaran kaya. Apalagi itu ayah? Kesadaran kaya. Kesadaran kaya itu kan tadi, ya, belum ada hartanya tetapi sudah merasa kaya. Apalagi kalau sudah ada hartanya. Kenapa? Kan kita ini bersama Dia yang maha kaya. Allah ada nggak bersama saya? Allah ada nggak bersama Bapak Ibu? Ada. Coba. Yang paling berharga pada diri Bapak Ibu itu kan sebenarnya nafas. Lah sekarang banyak orang yang tidak merasa kaya dengan nafasnya. Betul nggak? Cocok. Lah, ya kan? Karena mengukur kekayaan itu seolah-olah adalah materi. Padahal napas, kalau masih hadir di sini, apapun enak. Ketika napas sudah tidak ada di sini, bahkan kekayaan yang disebut oleh orang-orang yang dangkal itu adalah sebagai kekayaan materi, itu nyaris tidak bisa dinikmati lagi. Kenapa? Begitu seorang tidak bernapas, semua yang disebut miliknya berpindah tangan dalam sekejap. Pura-pura aja memiliki padahal tidak sebetulnya. Ya ulangi lagi ke sini ya. Dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Nah gimana caranya supaya dapat dua-duanya? Perhatikan saya. Supaya gampang saya dialog dengan Kang Firman. Siapa? Kang Firman. Ya. Pernah bekerja? Kerja pernah ya. Nah, kenapa bekerja? Jawaban saya yang lama ya. Ya. Saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari dan keluarga. Yes. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya oleh saya seperti pertanyaan saya dengan Kang Firman, bakal sama jawabannya? Sama. Ya. Jadi kenapa Kang Firman bekerja? Ya, kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Tidak bisa bayar cicilan, tidak bisa makan, anak tidak bisa sekolah, gitu kan? Ya, ya. Apa yang menggerakkan Kang Firman? Kan rasa kekurangan. Betul nggak? Rasa kekurangan. Nah, hukum alamnya memahami like attracts like. Rasa kekurangan akan menarik kekurangan. Sama dengan orang yang tadi ketika dia berbuat baik, memberi pada orang lain, tapi berharap sesuatu. Orang yang berharap sesuatu karena pemberiannya, itu orang yang kekurangan. Yang mendorong dia itu memberi karena berharap dia dapat dilipat gandakan. Salah memahami ayat ini. Bayangkan Bapak Ibu, saya aja bisa memahami ayat ini setelah belajar banyak buku. Saya sudah belajar semua bukunya Joe Dispenza. Saya sudah belajar bukunya David Hawkins. Saya belajar bukunya Thich Nhat Hanh. Saya belajar bukunya Carl Jung. Saya belajar banyak buku, terutama buku-buku neuroscience. Saya baru paham itu mekanismenya secara saintifik dan saya buktikan. Ulangi lagi, tadi saya tanya Kang Firman, kenapa bekerja? Karena ingin memenuhi segala kebutuhan. Oke? Berarti yang menggerakkan Kang Firman bekerja, Allah atau rasa takut? Kira-kira bergerak ke kanan atau ke kiri Kang Firman? Ke kanan. Tapi kan bekerja untuk ibadah teh gening ayah.
Ada pikiran, betul kan para sahabat? Ada pemikiran bahwa bekerja itu ibadah teh ya geuning aya. Nah, itu kan pengakuan. Yes, Pengakuan. betul ya. Kapan ibadah, kapan bekerja itu ibadah? Lihat saya semuanya. Kalau bergerak ke kiri. Sekarang saya tanya sekali lagi. Kang Firman setelah berkesadaran. Kenapa Kang Firman bekerja? Karena saya dikaryakan oleh Tuhan, ayah. Ah, mulai itu. Karena saya dikaryakan oleh Allah. Saya datang ke dunia direncanakan oleh Allah. Untuk membawa misi Allah. Dan kita diutus ke dunia. Hati-hati ya. Untuk ngurusi dunia. Lah kenapa? Kita diutus ke dunia, malah dunia ini dibuat anti. Seolah-olah tadi haram ngurusi dunia. Makanya leluhur kita di Nusantara sudah membuat satu statement yang sangat indah. Memayu hayuning bawono. Kita datang ke dunia ini untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi Tuhan sudah ngasih segala fasilitas di dunia ini. Tugas kita adalah dengan tangan kita, dengan otak yang cerdas ini, disuruh mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Sudah cantik dunia itu, tapi Tuhan mengutus kita untuk dipercantik lagi. Coba, pergilah ke negara-negara beradab. Jalan-jalan kalian ke Eropa, ke negara yang peradabannya sudah maju, ke Beijing tuh, ke Cina, ke Korea, ke Jepang, ke Australia. Lihat. Sama seperti kita, cuman diolah. Sungai tidak dikotori, jadi indah. Itu ada tangan-tangan manusia yang bekerja sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Nah sekarang saya tanya lagi Kang Firman. Kenapa Kang Firman bekerja? Karena saya yakin kalau saya datang ke dunia direncanakan oleh Tuhan. Berarti saya datang ke dunia untuk membawa visi dan misi Tuhan. Menyampaikan cinta kasih Tuhan. Betul ya. Jadi bekerja bukan untuk uang. Saya gajiannya dari Tuhan. Ya teh? Kerja apa Apakah boleh? Kang Firman dapat uang? Dah. Saya PNS dulu. Ya, ketika saya ditanya oleh teman-teman, ya, kenapa ya? Ya mohon maaf saya bukan menyatakan, kok gaji kita sama, tapi mobil kita beda. Gaji kita sama, tapi kalau makan beda. Saya itu memang ada yang kurang baik dari diri saya. Karena saya itu tidak bisa makan di tempat yang kotor. Jadi saya tidak bisa makan Kang Firman di pasar gitu, nggak bisa. Aduh ayah. Jadi saya makan harus mejanya bersih, harus. Iya, sama seperti saya ya. Ya. Jadi saya tidak bisa makan itu di tempat yang misalkan ada orang jual makanan di pinggir jalan, saya nggak bisa. Harus bersih gitu. Gitu. Ya itu. Ya. Jadi sebetulnya kan jangan-jangan Allah ya ngasih kepada saya kebiasaan seperti itu ya karena Allah sudah menyediakan fasilitasnya. Betul. Makanya saya pasti akan makan di tempat yang bersih dan mahal dan pasti Allah ngasih, tergantung kita percaya apa tidak. Tapi kalau kitanya tidak percaya ya sudah, tidak akan terjadi itu. Kembali lagi, Allah bergantung sangkaan hambanya. Paham sampai sini? Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang saya nanya lagi. Kang Firman pernah jualan? Pernah ya? Jualan apa? Jualan pupuk, jualan beras, jualan apa pernah ya? Beras ya? Kenapa jualan beras? Banyak yang butuh ya. Oke. Banyak yang butuh ya? Betul. Gitu. Supaya Kang Firman banyak uang? Tentu ya. Banyak uang ya? Tentu ya. Berarti yang dikejar Allah atau uang? Betul nggak? Ke kiri ke kanan? Ke kanan kan? Bisa nggak kita bekerja jualan berasnya begini? Saya yakin saya sedang dipakai oleh Allah untuk melayani orang-orang yang perlu beras yang bermutu dan harganya pantas. Makanya saya akan jualan beras yang bermutu tapi tidak terlalu mahal harganya. Di situ ada kasih sayang, di situ ada cinta. Dapat uang nggak Kang Firman? Dapat. Ayah, Bergeraknya kemana? Nah sekarang saya mau kasih tahu kalian. Silahkan kalian mengerjakan apapun, tapi tolong perhatikan. Mau ke kiri, mau ke kanan. Pastikan ke kiri.
Kalau ke kiri, mau buka restoran. Saya buka restoran. Saya percaya bahwa saya diberi talenta untuk bisa bikin makanan yang enak. Itu karena ini adalah misi Allah untuk saya. Maka ketika berjualan, saya ingin menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang yang butuh makanan enak. Yang sibuk, yang tidak sempat makan, yang tidak bisa masak. Dapat uang nggak? Kemana bergeraknya? Oke. Itu yang dikatakan dapat dua-duanya. Makanya di dunia ini ada orang yang nelangsa ya. Gak dapat Allah, gak dapat realitas. Cirinya gimana Ayah? Ciri-cirinya. Jangan ya cek semua jujur jawab ya. Cirinya Ayah. Ya cirinya kalau orang yang seperti itu tuh banting tulang. Tulang aja dibanting-banting. Kerja keras, stres, tidak merasa itu kan perasaan kurang terus mendorong. Kemudian jadi serakah. Bahkan bisa mengambil yang bukan haknya. Ya. Sebenarnya koruptor itu orang-orang yang kekurangan. Itu yang ciri tidak dapat Allah juga Ayah ya. Iya. Ya. Jadi cirinya gitu. Dan orang-orang yang bergerak ke kanan selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Merusak ekonomi negara. Membabat hutan. Karena apa? Dia mengalami ketiadaan cinta. Dan syarat untuk kalian bergerak ke kiri, kalian harus punya cinta. Cinta yang dimaksud adalah kekuatan positif. Percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan positif. Yuk, lihat saya semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini punya Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan yang digambarkan oleh pikiran seperti yang digambarkan kebanyakan orang. Oke, yang sebenarnya sudah ketemu? Belum berarti kan? Baru berusaha. Ini kejujuran. Yuk kita sekarang perhatikan. Jangan-jangan kita selama ini menyembah Tuhan sebagai citra dan yang digambarkan oleh pikiran. Bukan Tuhan yang sebenar. Jangan-jangan kita selama ini pun berdoa kepada Tuhan yang digambarkan oleh pikiran. Citra, bukan Tuhan yang sebenarnya. Nih saya kasih tahu. Sepanjang kita tidak tahu dan kenal kepada Dia yang sebenarnya, kita selama hidupnya akan terus bergerak ke sebelah kanan. Ayah ini ada yang lucu di online bertanya seperti ini. Ayah jujur saja saya mencari uang untuk membayari hutang. Tapi hutangnya nggak selesai. Contoh ini contoh sederhana ya. Dia mencari uang untuk bayar utang. Dan utangnya nggak selesai. Kenapa? Perhatikan saya. Like attracts like. Kata utang ada di otak. Dan utang itu frekuensi yang negatif. Makanya begitu ada kata utang di sini, ada kata utang di sini. Apalagi takut tidak kebayar dan lain sebagainya. Ini sedang menarik energi yang sama ke sini. Akibatnya ada orang yang punya utang bukan tambah lunas, tambah besar utangnya. Karena kata utang menarik semua potensi-potensi dia untuk semakin berutang. Nah, padahal kalau dia yakin Allah yang Maha Kaya sudah menyediakan segalanya di alam semesta ini. Sudah menyediakan segalanya. Ya toh? Lalu kenapa tidak datang pada saya? Karena kita tidak mengizinkannya. Ada paradigma di kepala kita, ada doktrin, ada dogma yang menghalangi itu. Misalnya, ya, kita percaya pada omongan kebanyakan orang. Katanya kemiskinan itu adalah takdir. Kenapa Anda miskin? Oh, karena saya memang rezekinya sudah diatur segini oleh Allah. Ketika kita percaya bahwa kemiskinan diatur sama Allah, ya sudah. Kita sudah menyangka Allah yang mengatur kemiskinan kita. Yang akan berubah. Walaupun kita bilang Allah Maha Kaya, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Tetap aja. Malah salah ngucapkan jadi ya rujak. Betul nggak? Iya, malah tambah amburadul.
Jadi itu hukum tarik menarik. Kenapa saya bekerja untuk membayar utang, kemudian utang tambah banyak? Kenapa tidak diniatkan ya seperti ini? Saya bekerja untuk melayani Allah yang maha kaya. Menyampaikan cinta kasihnya Allah lewat keahlian saya. Sudah, rasakan keberlimpahan. Kan bersama Allah. Seperti ibu yang tadi itu, yang omsetnya pengen 1 miliar. Dia kan cuma terima kasih ya Allah, omset saya sudah 1 miliar. Padahal lagi bangkrut. Tapi kemudian perlahan naik, karena apa? Karena dia tidak meminta pada Allah. Dia berterima kasih pada Allah. Seolah-olah Allah sudah memberinya. Dan diluapkan di sini rasa terima kasih itu. Dibenarkan oleh David Hawkins. Ternyata jantung kita ini sebagai pusat gravitasi emosional. Dia memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat daripada imajinasi. Jadi yang diimajinasikan di otak kita terhadap apa yang kita ingin. Diberi emosi di sini. Dan kita sudah merasakan seolah-olah itu sudah terjadi, menjadi kenyataan. Bahkan kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang sudah terjadi itu, padahal baru di alam imajinasi. Dan kita betul-betul sudah menyatu dengan itu. Itu akan jadi realitas. Memang Bapak Ibu, mengubah ini saya juga perlu waktu bertahun-tahun. Mungkin banyak orang yang melihat, kenapa ya setiap ada orang mau jual rumah, kok bisa saya beli? Mungkin berpikir secara fisik kan? Padahal tidak. Saya mengubahnya di dimensi spiritual saya. Di dimensi intuisi saya, di dimensi mental saya, di dimensi energi saya. Jadi saya rasakan, saya pancarkan energi positif. Saya tidak mengatakan, nggak mungkin saya beli rumah itu. Tidak ada kata itu di diri saya. Apalagi mengatakan, uang dari mana? Kata uang dari mana? Itu sudah menegasikan Allah yang maha kaya. Lalu Allah akan mengatakan, katanya kamu bersama aku yang maha kaya. Kok keberadaanku di mana? Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah bekerja, acungkan tangan. Oke, acungkan tangan. Kerja ya, Mas namanya siapa? Mas Denis. Kerja di mana Mas Denis? Di bagian apa? Ekspor, impor. Oke, ekspor, impor. Maaf ya Mas, dapat gaji? Dapat. Gaji. Senang dapat gaji? Alhamdulillah. Senangnya berapa hari? Senang ya dapat gaji? Oke. Kalau gaji itu tiba-tiba tidak ada, apa perasaan Mas Denis kira-kira? Bingung ya? Bingung. Bingung. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau gaji tidak ada, Allah masih ada nggak? Masih. Kok bingung ya? Kira-kira kuatan mana gaji sama Allah? Tadi kan kalau gaji tidak ada bingung. Padahal Allah ada kan? Nah, pertanyaan saya, kuatan mana gaji sama Allah? Ini masalah sederhana ya. Kita sering bilang kuatan Allah, kuatan Allah, kuatan Allah. Tapi frekuensi yang sebenarnya yang dipancarkan di sini, kita mengakui di bagian dalam bahwa sebetulnya kalau nggak ada gaji itu seolah-olah saya tidak hidup. Banyak yang punya prinsip, yang punya penyakit sama Mas Denis? Banyak ya. Makanya sekarang saya kasih tahu, bagaimana kita bisa dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Kalau kita menyangka satu-satunya sumber hidup saya adalah gaji saya. Makanya banyak orang yang kerja habis pengabdiannya buat gaji. Bahkan disuruh untuk melakukan tindakan kriminal pun dia melakukannya. Demi untuk gaji itu. Harga diri dikorbankan, kesehatan diri dikorbankan, moralitas diri dikorbankan. Bahkan kebahagiaan diri pun dibunuh hancur demi untuk gaji itu. Bayangkan, gaji itu betapa kuatnya melampaui Tuhan. Tapi kalau kita lagi begini ditanya, siapa Tuhanmu? Gak ada yang bilang gaji. Pasti bilang Tuhannya adalah Allah. Coba dengerin ya kata-kata saya.
Sesuatu yang disebut Tuhan itu kan sesuatu yang tanpa batas. Yang punya kekuatan yang tanpa batas yang bisa dipercaya. Tapi Allah yang ada dalam diri kita nyaris tidak dirasakan gitu keberadaannya. Tapi gaji itu begitu besar kekuatannya. Bahkan saya memperhatikan ya, kalau saya kan PNS-nya nakal, pensiun duluan. Padahal teman-teman saya ya mau pensiun itu stres. Padahal umurnya udah masuk. Nih kalau dosen umur 65 mau pensiun itu biasa wajahnya itu kelihatan beda. Kayak menjelang mati lah begitu. Saya ini pensiunnya 65, bisa sampai 70. Dan saya mengambil pensiun dini di usia 58 tahun. Ketika ditanya saya kenapa Anda pensiun? Ya saya ingin jalan-jalan. Udah cukup kan pengabdian saya di kampus. Karena menurut aturan PNS itu yang penting sudah di atas 30 tahun. Sudah selesai. Ya, dan saya tidak ada sedikit pun khawatir karena gaji saya berkurang, tidak. Karena saya percaya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya jadi PNS pun tidak pernah saya menyangka kalau hidup saya adalah gaji saya. Boleh ditanya ya sama istri saya kalau nanti ketemu kalian. Ya, sejak saya PNS, waktu saya menikah, ATM saya langsung serahkan pada istri saya. Dan saya tidak tahu gaji saya di PNS berapa, naiknya berapa, nggak pernah lihat. Saya kerja aja. Tidak pernah memikirkan uangnya berapa, tunjangannya berapa, nggak pernah. Saya punya kebutuhan, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba bayangkan ya, gaji cuma segitu-gitunya, ya, dan kita menyangka gak ada lagi yang lain selain itu. Udah jadi Tuhan bukan? Ya. Udah jadi Tuhan. Bagaimana bisa mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Begitu kita menyangka yang menghidupi saya adalah satu-satunya yang bernama gaji, tidak ada yang lain. Semua ditutup oleh pikiran saya. Berarti yang tidak mengizinkan Allah atau pikiran kita. Oh. Tapi kita nyangka Allah. Wah udah banyak kalian tuh salah sangkanya sama Allah. Pantesan susah. Betul gak? Mau beli jaket aja gak kebeli-kebeli ya. Baru jaket karena bekas lagi bekas orang. Nah perhatikan sekali lagi. Dapat dua-duanya, gak dapat dua-duanya. Clear ya pertanyaan? Clear ya, clear. Silakan. Ada yang mau tanya silakan. Baik, para sahabat di studio, saya izinkan ada dua dulu. Baik, ini, Bapak, ayah, silakan. Maju ke sini, Ayah. Maju sini biar suaranya masuk di rekaman. Silakan, Ayah. Perhatikan saya sebelum penanya menyampaikan pertanyaannya. Dengarkan setiap statement saya. Karena setiap statement saya itu pengalaman saya. Ya. Bukan teori-teori bodong yang diajarkan pada orang dan saya belum membuktikannya. Ya. Oke, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman saya kan banyak ya, terutama orang-orang yang pekerja ya. Di situ ada namanya SIP 1, SIP 3, SIP 2. Dan saya itu disuruh kerja, saya nggak mau. Orang lain tidur, ini kerja, itu di SIP 3. Nah, saya mau tanya, sebetulnya mau tanya tuh, dia selalu menjawab gini, meskipun kerja malam, itu kan ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa kebutuhan keluarga? Kalau tidak bekerja, kan dosa seorang suami tidak bekerja, karena apa? Tidak mau bekerja. Nah, pertanyaan saya, ingin lebih jelas yang dikatakan kerja itu ibadah meskipun malam. Cuman itu aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ini pertanyaan dari pengalaman ya. Baik, perhatikan saya. Ada yang menarik tadi. Kalau saya nggak kerja sebagai suami, dosa. Berarti dia kerja digerakkan oleh rasa takut. Takut masuk neraka. Makanya hasilnya pasti neraka terus. Like attracts like. Jadi dia berarti tidak happy dong bekerja. Betul nggak?
Padahal kita ini bisa happy setiap saat. Saya sering bilang ke teman-teman saya kalau di kampus ngobrol dengan saya, lihat Pak Saiful tenang aja, tanggal 1 saya tiap hari. Banyak yang belum mengerti, tanggal 1 saya tiap hari gitu. Ya, karena saya tidak pernah menunggu. Saya lihat ya teman-teman itu layu tanggal 15. Betul nggak? Rasanya menunggu tanggal 1 sudah luar biasa. Toh tanggal 1 tiba pun umurnya kan cuma beberapa hari. Tanggal 3 udah layu lagi. Betul nggak? Karena cicilan. Bahkan merasa saat terima gaji itu seolah-olah tidak terima gaji, padahal gajinya udah diambil duluan. Ya toh? Ya, jadi menarik tadi. Ya, apa sih yang disebut dengan bekerja itu ibadah? Ini saya kasih tahu. Kalau kita bekerja, ya, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran kita, ya, dan tidak ada yang menggerakkan kita kecuali Allah, ibadah. Tapi kalau bekerja takut dosa, takut neraka, takut kekurangan, perhatikan saya. Itu yang menggerakkan semuanya bukan Allah. Semua yang menggerakkannya selain Allah. Yang dirangkum oleh satu kata yang sangat luar biasa, rasa takut. Betul nggak? Kalau kita bekerja digerakkan oleh rasa takut, sudah jelas tidak akan ada berkelimpahan. Makanya coba perhatikan, mohon maaf ya. Kan yang terjadi kekurangan terus. Makanya kita sangat mudah sekali terjebak tawaran-tawaran yang menggiurkan yang akan merantai kita. Ada yang namanya bank itu, bank ini. Ada yang namanya pinjaman online yang kemudian akan menjerat. Dan itu kan potensi kita semakin terjerat. Sekarang berapa banyak rakyat Indonesia yang terjerat itu? Karena pada saat mengambil pinjaman itu pun tidak berpikir bayarnya mau dari mana. Betul nggak? Itu namanya judi. Judi itu membiarkan diri kita terombang-ambing dalam ketidakpastian. Itu judi yang haram tuh itu. Tidak ada yang pasti. Padahal bisa nggak dipastikan? Saya gajinya mau berapa sebulan? Bisa nggak? Bisa. Dan saya sudah menentukan pada diri saya. Saya sebulan gaji saya harus segini. Bisa? Bisa. Tapi saya harus menciptakan pekerjaan sendiri. Menciptakan sistem sendiri. Waktunya juga tersendiri. Karena kalau saya kerja di orang, kan saya tidak bisa. Gaji saya pengen berapa? Nih kalau kerja di orang, satu, waktu kita jelas milik orang. Yang kedua, kita harus ikut aturan orang. Walaupun melanggar hati nurani kita. Yang ketiga, mohon maaf, penghasilan kita ditentukan oleh orang. Dan yang terakhir yang berbahaya, kita tidak punya masa depan. Karena kita setiap hari menghabiskan waktu untuk menyiapkan masa depan orang. Makanya apa? Kita tidak punya masa depan. Makanya ketika saya ditanya, kenapa saya bukan berarti saya tidak happy menjadi PNS, menjadi dosen. Saya nikmati. Toh saya juga tidak memikirkan gaji saya. Setelah saya selesai 31 tahun masa pengabdian saya, sudah selesai. Saya mencari area lain yang jauh lebih luas untuk saya bisa mengabdi. Karena saya percaya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan menggunakan saya untuk tujuan yang jauh lebih luas lagi. Kalau kita percaya. Ternyata apa yang terjadi? Gak ada masalah pensiun. Yang masalah itu kan pikiran kita. Karena ada rasa takut. Kalau gak ada rasa takut gak ada masalah. Asik gak Bapak Ibu kalau ini dibuka rahasianya? Yuk sekarang dibuka sedikit-sedikit ya rahasianya. Ada gak di antara Bapak Ibu di sini yang berbagi ingin masuk surga? Ada gak? Bersedekah. Ada? Ya ada. Berarti kan transaksional. Betul nggak? Berarti kan ingin dapat balasan. Semua yang ingin dapat balasan pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Oke, gitu Kang Firman.
Ada pertanyaan lain? Tepuk tangan dulu. Pak Yanto, mangga. Silakan. Ini belum pakai ayat-ayat, saya belum pakai ayat-ayat. Belum maju ini slide. Slide-nya belum maju dari tadi.